Nah, bagian yang 10 ini saya mulai membahas satu bagaimana dia menafsirkan. Dia mengatakan begini, Alkitab Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk carilah dulu kerajaan Allah. Nah, dia mulai menjelaskan, apa makna mencari kerajaan Allah itu? Mencari kerajaan Allah adalah dengan mengerti akan nubuat. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah dinubuatkan melalui perumpamaan. Ingat ya, jadi saya akan memang mengulang-ulang karena di dalam setiap pelajaran mereka itu selalu berbicara soal perumpamaan nubuat. Itu yang akan dimasukkan ke dalam ini. Kenapa? Karena nanti mereka akan mulai mengoprek. Nanti sebelumnya saya sudah jelaskan, mereka menekankan kepada kitab Wahyu yang isinya nubuat. Jadi fokus mereka mengatakan gini, ada 66 kitab, tapi yang paling utama adalah kitab Wahyu. Nah, ini menjadi persoalan karena kemudian kitab Wahyu itu dia mulai tafsirannya tidak karu-karuan. Misalnya di dalam Wahyu dikatakan ada 20.000, Wahyu 8 apa 9-nya, 20.000 tentara dari setan, 20.000 laksa. Sehingga dia mengatakan jumlah malaikat seluruhnya adalah 200 juta. Nah, ini mulai ini. Jadi mereka mulai memperkenalkan sedikit demi sedikit malaikat adalah makhluk yang suci yang di sana, kemudian memberontaklah si penghulunya yang namanya Lucifer. Lalu dari pemberontakan itu melawan Tuhan, nanti jumlahnya adalah 200 juta. Nah, perhatikan ya, mereka tidak terlalu banyak di dalam 1,5 jam itu hanya mengulang-ulang kayak kaset rusak sebenarnya. Tapi kaset rusak ini diomongin oleh orang sehingga orang tidak bosan, tetapi ke situ lagi, yaitu bahwa nubuat, kitab Wahyu. Lalu mulai diambil satu dari kitab Wahyu bahwa ini nanti lambangnya apa, malaikat itu ada 200 juta akan berperang memerangi kita dan sebagainya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika dia mulai mengatakan carilah dulu kerajaan Allah, itu artinya adalah mengerti perumpamaan, itu saja. Jadi Shinji Onji itu menekankan kepada perumpamaan, bukan pengertian kepada Alkitab secara keseluruhan. Mereka bahkan tidak berbicara tentang moral, kehidupan yang baik, enggak, sama sekali tidak. Jadi kalau di dalam Gnostisism itu adalah mengerti Allah, mengenal Allah dengan cara gnosis gitu ya. Ya itu miripnya lebih mirip kepada tentang teori apa istilahnya, tuing inspirasi mengenal Allah. Itulah baru gnostisisme. Nah, tapi gnostik di dalam Limandhi ini adalah mengerti, mengetahui tentang nubuat saja. Bagi mereka tidak penting yang lain itu. Tidak diajarkan jangan membunuh, berzina itu baik, tidak ada. Dia hanya mengatakan engkau hanya perlu beriman dan mengerti nubuat. Nah, ini memang saya hanya sampai pertemuan ke-20. Mungkin nanti kawan-kawan yang katanya ada yang sampai ke-90 boleh sharing ya. Bisa keliru. Kalau ini keliru saya akan hapus. Tapi yang saya tangkap seperti itu. Jadi hati-hatilah dengan anda-anda yang terjebak ke sana. Karena pelan-pelan dijalin istilahnya itu kita diikat dengan benang satu sampai 1 juta benang melilit kita nggak bisa keluar. Waspadalah.